selanjutnya saya akan langsung ke topik kita dan saya akan menanyakan Dokter Tan. Dok, nah ini dia. Ini menarik nih Dok, fenomenanya, fenomena sosialnya menarik sekali. Tadi kata Pak Wahidin kan, ada yang santai, santai aja gitu, nggak akan sakit kok gitu, masih tetap apa ya jalan-jalan, masih tetap kemana-mana seperti normal gitu, tidak ada yang berubah. Tapi ada juga di sisi ekstrim yang lain yang panic attack Dok. Jadi kalau ke supermarket atau kalau belanja ke pasar gitu, banyak banget bawaannya. Jadi panic buying gitu istilahnya ya, buat stok di rumah gitu. Atau kalau enggak parno, parno sama kuman dok, semua disemprot. Set gitu ya, disinfektan di mana-mana, sampai ke tubuh, sampai ke badan kita, ke wajah juga di disinfektan gitu. Ada juga yang beli perlengkapan segala sanitizer, sarung tangan, masker yang buat petugas-petugas kesehatan sebenarnya itu juga di itu juga apa namanya diborong gitu. Nah, belum lagi yang istilahnya nggak pernah minum jamu, sekarang minum jamu gitu ya. Atau membeli obat-obat yang katanya lagi adalah obat COVID gitu. Nah, ini petugas lapangan kita dok, ini sekarang udah ratusan orang yang yang nonton kita. 10 menit yang lalu saya cek baru 500, nggak tahu kalau sekarang nih naik terus. Mereka ada di tengah-tengah masyarakat dok, mereka sahabat-sahabat keluarga. Dalam menghadapi masyarakat yang panik seperti ini dok, dengan punya perilaku yang seperti itu, gimana mereka bisa merespon? Bagaimana petugas lapangan dan kader ini bisa tetap jadi sumber kewarasan di tengah kepanikan? Silahkan, Dok. Ya, terima kasih Mbak Dina, juga teman-teman semua. Saya ingin mengawali dengan lagu dari BKKBN ketika saya masih kecil. Keluarga berencana, sudah waktunya. Jadi barangkali karena adanya pandemi virus ini, kita bisa melakukan suatu modifikasi ulang. Jadi BKKBN itu bukan cuma sekedar bicara tentang KB, family planning, menggunakan alat-alat untuk mencegah kehamilan, tetapi juga kita bicara tentang perencanaan keluarga. Nah, bicara tentang perencanaan, rencana itu harus kita buat untuk menghindari bencana. Betul ya Pak Wahidin ya? Nah, rencana itu bukan cuma sekedar membatasi kelahiran, tapi rencana juga bicara tentang keluarga yang punya kualitas. Ini penting. Jadi seperti yang Pak Wahidin tadi sudah kemukakan dalam pendahuluan, orang Indonesia itu rupanya takut miskin, tapi tidak takut mati. Itu yang repot. Ya, jadi kadang-kadang di suasana seperti ini, tolong diingat Mbak, yang saya tandain itu bicara tentang masker, APD, hand sanitizer, desinfektan. Itu sebetulnya bukan bicara soal melindungi, tetapi apa? Sarana ekonomi. Karena ada orang yang cari keuntungan. Ya, jadi mereka itu, ya saya nggak ngerti. Kadang-kadang di keluarga itu di rumah tangga tiba-tiba berubah. Dapur jadi laboratorium kimia. Anak-anak belajar membuat hand sanitizer. Yo nggo opo gitu loh. Nah orang Jawa mengatakan buat apa? Wis ning omah wae ora usah metu-metu. Sebab kalau Anda di rumah tuh ada keran, ada sabun, Mbok ya, oh cuci tangan, ya. Jadi hand sanitizer tuh ada gunanya bagi orang yang kebetulan memang harus berada di luar sana. Jadi kadangkala kita saya merasa begini ya. Jadi karena kenapa kita kepo? Karena kita tidak mau berubah. Kita pengen seperti diri kita yang sekarang, tapi kita takut. Itu merupakan efek dari panic buying, Mbak. Jadi kayak sekarang misalnya, Anda tahu nggak orang-orang yang menggunakan APD yang sebetulnya mestinya punya tenaga kesehatan, mereka keluyuran, pakai sarung tangan, pakai masker. Itu sebetulnya bahasa body language-nya apa? Body language-nya adalah saya itu nggak apa-apa keluyuran, asal saya pakai pengaman. Yang mana nggak benar sama sekali. Ya, jadi yang paling aman adalah Anda ada di rumah. Sebab dengan Anda di rumah, ini lebih waras ya. Dengan Anda di rumah, risiko Anda untuk tertular dengan virus yang ada di sana semakin sedikit. Tahu nggak kenapa orang di rumah sakit itu mudah tertular? Karena muatan virusnya banyak. Kenapa dokter ada yang meninggal, perawat ada yang meninggal? Karena mereka tiap hari kontak. Jadi bahkan orang yang sudah pakai APD lengkap pun masih bisa tertular. Ya. Nah, dengan Anda ada di rumah, maka risiko muatan virus untuk berada di dalam badan saya itu menjadi semakin rendah. Dan tolong diingat, virus itu bukan ada di badan, kayak orang ketempelan. Virus itu saya bawa. Bawa di mana? Ada di saya punya percikan. Jadi percuma aja kalau kita kepo,
nyemprotin mobilnya, mukanya dibanjur. Karena muka mobil itu ya barangkali virus yang ada di luar, tapi virus yang ada di dalam dahak saya, virus yang ada di dalam darah saya bawa kemana-mana loh. Ya, jadi dengan saya ada di rumah, saya tidak harus menggunakan masker karena saya di rumah. Artinya apa? Saya mencegah jangan-jangan penularnya saya. Sebab kita sekarang berhadapan dengan OTG. OTG adalah orang tanpa gejala. Nah, saya barusan baca kemarin ada seorang ayah, kebetulan memang di Amerika. Dia cuma pergi sebentar ke supermarket. Lalu pulangnya, ya barangkali karena dia teledor, dia nggak ganti baju, dia nggak mandi dan sebagainya, gendong bayi. Bayinya kena loh. Bayinya kena, bayangin ya. Jadi si ayah ini sekarang menjadi perantara karena dia adalah orang tanpa gejala. Tapi di dalam tubuhnya si ayah ini sudah ketempelan. Jadi bayangkan begitu besar dampaknya, Mbak Dinar. Jadi sekali lagi saya juga ingin menegaskan bagi kalian yang hobi bertukar pesan, ya hati-hati dengan istilah saya tuh gampang Pak Wahidin. Belajar masak sama tukang jahit. Jadi itu gunanya kenapa kita punya sumber-sumber yang memang sudah absah, sumber-sumber dari gugus tugas, sumber dari yang resmi seperti PKB dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang bisa kita pertanggungjawabkan. Lebih bahaya lagi kalau Anda bertukar pesan, lalu pesan itu diam-diam sudah diedit. Ya, saya pernah ngalamin tuh, diedit menurut Dokter Tan Shotian, padahal saya sama sekali nggak pernah ngomong kayak begitu. Atau kalaupun pernah ngomongnya itu nggak seperti yang orang itu sampaikan. Jadi pesan itu rentan sekali diedit, dibesar-besarkan, dan yang lebih gawatnya lagi, kalau sesama pakar diadu. Ya, lalu kemudian masyarakat ini jadi kepo, bingung, dan dok, jadi kita mestinya bagaimana? Nah, padahal di dalam agama kita diajarkan untuk tabayun, ini penting. Ya, jadi banyak juga orang di sana yang memang gampang nyolot gitu ya. Akhirnya apa? Dan tidak tertutup kemungkinan pakar juga gampang nyolot. Akhirnya saut-sautan di medsos dan akhirnya masyarakat jadi bingung. Kalau udah begini, yang rugi siapa? Ya, jadi orang pintar itu biasanya dia diem dulu, udah nggak bikin panas panggungnya. Nah, satu hal lagi yang lebih penting lagi adalah saya ingin menjelaskan tentang pseudoscience. Ya, pseudoscience itu banyak sekali. Ada yang pakai hirup uap air, apa segala macam virusnya mati dan sebagainya. So, ini nggak masuk akal karena kita tahu bahwa virus ini mudah sekali bermutasi dan virus ini memang sesuatu jasa ternik yang saat ini pun masih dalam pendalaman. Jadi WHO seperti kemarin mengatakan mereka enggan memberikan pesan untuk memakai masker. Tetap masih enggan sebetulnya, Mbak. Karena apa? Itu adalah body language, bahasa yang tersirat. Kalau lo pakai masker, lo aman keluyuran di luar sana, which is not. Ya, karena sekali lagi masker tidak membuat virusnya tidak bisa masuk ke saya. Ya, apalagi kalau cuma masker kain. Masker kain itu hanya supaya membuat kalau saya adalah pengidap tetapi yang tidak bergejala, maka ketika saya bersin, ketika saya ngomong dengan uap air dan muncrat, itu nggak nyiprati orang. Tapi bukan berarti menjaga saya supaya saya nggak ketularan. Ketularan mah tetap aja bisa. Gitu loh ya. Apalagi udah pakai masker sampai rumah, aduh panas ya, keringetan, lalu maskernya ditaruh aja di atas meja. Lalu kemudian anaknya pegang, habis sudah. Ya, jadi barangkali itu pendahuluan saya. Kita akan lanjutkan selanjutnya Mbak Dinar. Monggo. Ya, jadi rasa aman yang salah ya dok ya. Jadi betul, ada rasa aman yang palsu. Betul, rasa aman yang palsu, betul. Kita ngerasa aman karena kita udah make semuanya gitu. Padahal sebenarnya memang pesan utamanya udahlah di rumah aja gitu ya. Ya. Dok, ini kan ada, saya merujuk kepada slide Dokter Tan yang pertama nih tentang virus bermutasi. Kita bebenah diri gitu ya. Oke. Boleh tolong teman-teman ditampilkan tentang ini. Boleh dijelaskan, Dok? Ya, jadi bicara tentang virus itu adalah suatu jasa ternik, apalagi corona, dia adalah single strand RNA. Jadi dia adalah jenis virus yang mudah sekali berubah, bermutasi, dan sangat labil. Jadi apa yang benar pada hari ini, mungkin nanti minggu depan bisa lagi berubah. Ya, karena dia bermutasi. Ya, maka kita itu sekarang ini sedang diajarkan, Mbak. Pertama kembali ke fitrah, orang mau sehat itu mestinya kayak bagaimana, ya. Dan orang sehat itu tidak ada satu kontributor. Minum jamu tok, tapi makannya ngawur, ya kan? Atau makannya benar, tapi nggak olahraga. Makan benar, olahraga, tapi kepo.
Ya artinya apa? Akhirnya stres, nggak bisa tidur. Satu hari tidur cuma 2-3 jam, kayak jaga malam tiap hari. Nah, itu adalah kontributor-kontributor yang membuat kita punya kekebalan tubuh jadi makin turun. Ya, Mhm. jadi sekali lagi dengan adanya virus yang mudah bermutasi, maka bicara soal sehat, bisa bahagia dan kewarasan, ini adalah kondisi yang sangat dinamis. Ya, Mhm. dinamis itu artinya misalnya bahagia. Ya, orang bahagia itu barangkali dulu dulu zaman-zaman sebelum virusnya masuk, kalau kita ngeliat, oh tabungannya 1 miliar, ya kan? Oh tabungan saya masih Amin. ajak, ya kan? Nah sekarang barangkali bahagia itu beda. Bahagia itu barangkali bisa, wah tabungan saya menyusut karena saya nggak punya penghasilan, tapi insya Allah saya masih bisa menolong orang. Ya, ada orang yang memang butuh ditolong. Ditolong tidak selalu kita datang ke rumahnya, tapi bisa aja dengan mencari informasi. Seperti Mhm. kemarin ada orang yang mengatakan, "Dok, teman saya saudaranya katanya masuk rumah sakit. Katanya dia kena COVID lalu kemudian kesadarannya menurun. Teman saya Mhm. lagi nangis-nangis ini, dia nggak ngerti ada di mana. Yuk kita Iya. melalui medsos, melalui media apa segala macam, nggak usah gembar-gembor, kita cari tahu rumah sakitnya apa. Kita menjadi istilahnya itu ketuk tular sesuatu kebaikan, ya kan? Nah, lalu kemudian apa sih yang kita ingin perbaiki? Insya Allah dalam pandemi ini kita ingin berubah menjadi lebih baik. Kalau kita kalah sama virusnya, artinya kita kebawa sama si demit satu itu. Demit satu itu membuat kita menjadi hancur, membuat kita itu menjadi mati. Mati itu bukan cuma fisik dan raga, tetapi mati itu juga berarti kita mati kreativitas, kita mati apa namanya keuangan, kita mati betul-betul lockdown dan virusnya tuh seneng banget gitu loh. Nah, apa yang membuat kita lalu kemudian bisa menjadi apa namanya berubah tetapi menjadi lebih baik? Pertama, kita bicara tentang kesehatan. Saya ada 5 Kak. Kak, yang pertama ada kita ingin sehat menjadi lebih baik, kesehatan. Kedua adalah kerjaan, ya kan? Kerjaan itu penting. Bukan berarti virusnya masuk, kita tidak masuk kantor, work from home, dipecat dan sebagainya. Kemungkinan memang kita perlu dipecat karena pekerjaan kita yang dulu itu membuat saya jadi bokeh. Barangkali dengan saya dipecat dari pekerjaan saya yang sekarang itu membawa hikmah. Saya menjadi lebih kreatif, betul ya Mbak Setri ya. Kita menjadi lebih kreatif, kita menjadi lebih apa namanya bisa berwira swasta, kita bisa dan sebagainya. Ya, bisa jadi dulu barangkali kita hanya melihat keuangan itu dari sisi kita dapat gaji, ya kan? Kita sudah senang dapat gaji yang rutin ajak, ya kan? Kerja bagus, kerja jelek, pokoknya dapat gaji. Nah sekarang barangkali kita diberdayakan oleh situasi ini untuk mempunyai suatu keuangan yang sifatnya lebih sadar. Ya dulu kita ngeluarin uang kayak air, ya kan? Sekarang secara keuangan kita harus menjadi lebih lebih rigid. Ya saya tahu saya keluarin uang buat apa. Ya, kalau dulu pulang kerja otomatis mampir ke minimarket, ya kan, beli yang enggak. Anaknya mau beli es krim, yo Tukuno es krim ya. Saya mau beli apa. Nah, sekarang barangkali kita mulai bisa berpikir secara keuangan. Es krim itu perlu apa enggak? Ya, ditimbang-timbang antara es krim dengan buah. Es krim rasa buah. Lebih normal buat anak saya yang mana? Makan es krim rasa buah atau saya beli buahnya buat anak saya? Jadi secara keuangan kita jadi lebih tertib. Ya, berikutnya adalah tentang kedekatan keempat. Nah, kedekatan barangkali nanti Mbak Septri lebih banyak untuk bisa menjelaskan ya bahwa kita berada di rumah dengan orang-orang yang katanya dulu kita kawini karena saya mencintai dia. Tetapi begitu satu rumah 24 jam berantem gak karu-karuan. Wah, ini ya namanya kedekatannya perlu dipertanyakan gitu loh ya. Jadi rupanya Anda keluar rumah, Anda kerja itu adalah pelarian bukan? Sebab begitu Anda dikumpulkan dengan orang-orang yang menurut Anda cintai, ternyata mereka adalah musuh terbesar dalam hidup Anda. Jadi kedekatan itu perlu kita telaah. Lalu yang terakhir tentu adalah kedermawanan. Ya, barangkali kalau dulu kita sama abang ojol, lalu kemudian kita cuek, ya udah bang. Bahkan kita tanya-tanya, bang kok begini, bang kok begitu. Kita malah jadi lebih dermawan. Ya, kita beli barangkali makanan 2 porsi. 1 porsi buat saya, 1 porsi buat abang driver ojolnya. Saya rasa dari slide saya yang pertama itu Mbak Dinar. Iya, makasih Dok. Jadi aku berusaha ngawinin dengan kewarasan ya, dengan topik Ya, kewarasan. ya, Ini sebenarnya adalah Dokter Tan sedang memberikan parameter waras itu apa aja sih yang Anda harus perhatikan. 5K ya, tadi formulanya Dokter Tan itu 5K. ya. 1 kesehatan, waras nggak tingkah laku kita dalam kaitan sama kesehatan. Kerjaan, keuangan, nah kedekatan dan kedermawanan. Nah, kedermawanannya juga terkait mungkin
Ya, nanti kita akan bahas di sesi yang satu lagi ya, Dok, tapi terkait juga Ya, sebenarnya dengan stigma nih, teman-teman. Ketika kita saking takutnya, kemudian kita malah melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan kedermawanan kita sebagai seorang betul, manusia seharusnya, gitu. betul. Oke, Dok, ada satu lagi yang saya mau bahas dengan dokter sebelum saya pindah ke Mbak Septi, itu adalah tentang menjaga kualitas kesehatan. Karena kita tadi kan ada 4 kan ya, Dok, tapi kita sekarang masuk ke, K Khusus yang tentang kesehatan. tentang kesehatan, karena memang ini wilayahnya Dokter Tan nih, jaga kesehatan. Nah, kita mulai barangkali dengan disiplin dan kesadaran ya Mbak Septri ya. Kita ngobrol sama Mbak Septri sekarang. Jaga kualitas kesehatan ya, dimulai dengan disiplin dan kesadaran, ada PHBS di situ juga ya, Dok? Kemudian Betul. ada Nah, ya, ya, jadi seperti yang tadi Pak Wahidin sudah titip pesan ya. Disiplin dan sadar. Artinya adalah seperti kayak kita kalau biasa kalau keluar kita sebelum masuk ke rumah kita harus bebenah diri, betul ya. Cuci tangan, kalau perlu. Saya juga sebagai orang Cina juga punya apa namanya kebiasaan. Kalau pulang melayat ya, itu biasanya kita masuk kamar mandi. Saya dulu dimarahin sama ibu saya kalau saya masuk rumah nggak masuk kamar mandi. Udah kamu masuk kamar mandi dulu. Barangkali dulu saya menganggapnya sebagai syarat. Ya ternyata betul juga. oke. Dok, di slide ini saya harus tetap di tempatnya Dokter Tan, karena kita Ya, menayangkan slide ini ada soal ini aku suka banget nih, bedakan apa? makanan orang dan dagangan orang. Aduh, Dokter Tan ini paling jago memang ngeluarin statement-statement yang menggelitik kewarasan tuh Dokter Tan paling jago. Iya, iya. Saya Anda mau harus bicara sedikit. menjelaskannya, tanggung Ya, nah, jawab. soalnya begini Mbak, banyak orang sekarang karena tinggal di rumah, jadi semuanya tuh dihajar sama dia. Bahkan ada yang mengatakan, ini gara-gara kerja di rumah, belajar di rumah, badanku jadi mekar, katanya gitu ya. Udah kayak bakpao, mekar gitu ya kok. Jangan begini. Ini masalahnya karena Anda itu jadi makan itu kayak orang kesurupan, bukan makan dengan kesadaran ya. Jadi kalau orang makan kesurupan, wis kabeh diembat, semua dimakan, semua masuk mulut. Yang penting satu, orang Indonesia itu semua dianggap makanan kalau nggak bikin kejang, nggak bikin diare, nggak bikin muntah, nggak bikin pingsan. Ya, yuk mari kita bedakan antara makanan orang dan dagangan orang. Saya selalu punya suatu pendidikan yang bagus untuk pasien saya. Ciri dari makanan orang itu adalah yang terutama dan paling utama itu adalah yang mau dimakan ada dulu. Baru yang makan ada. Betul apa enggak? Ya, coba Tuhan itu membuat rumput atau bikin kuda dulu. So semua agama kita deh, semua agama apapun itu Tuhan aja bekerja dengan TSM, terstruktur, terencana dan masif ya. Jadi Gusti Allah itu pasti akan membuat rumput. Nggak ada Tuhan bilang saya bikin kuda dulu, masya Allah rumputnya keri. Gak iso. Tuhan itu membuat rumput, habis bikin rumput baru kudanya muncul. Betul ya? Oke, Tuh. nah sekarang bicara tentang seperti saya orang Cina. Cinanya ada dulu atau bakpaunya ada dulu? Nah, Cinone ono dhisik ya toh? Ya orang Cina ada dulu baru Cinanya pinter punya kukusan baru bikin bakpao. Jadi bakpao itu dagangan orang atau makanan orang? I see, ya. Nah, ya toh itu sebabnya. Nah, lain halnya dengan sayur dan buah. Tuhan menciptakan sayur dan buah lebih dulu daripada manusia. Iya, iya. Ya, coba alam pertiwi kita makanya saya mengatakan anak-anak kita stunting ya kan lalu kemudian ada saya bilang nggak masuk akal ini adalah tanah air yang sangat kaya kita kaya dengan ikan kita kaya dengan sayur dan buah mustahil anak-anak kita itu stunting menjadi problem adalah karena kita itu makan dagangan orang dan dagangan orang itu punya ciri Pak ya dia butuh ahli gizi untuk membela ya Oke, oke. tapi Ini menarik nih, Dok. makanan dagangan orang maksudku ya. Dagangan Ya, orang itu butuh ahli gizi untuk membela, butuh iklan, ya. Lalu kemudian butuh label, ada tabel komposisinya, ya. Tetapi tidak ada orang mengatakan nggak ada ahli gizi belain terong, ya. Nggak ada di kulitnya terong ada tulisan label komposisi, nggak ada. Ya karena apa? Karena makanan orang dimakan karena dia mempunyai kebutuhan, bukan kecanduan. Nah, ini bedanya. Sekali lagi, dagangan orang punya ciri yang ketiga, yaitu apa? Kecanduan. Ya, nggak ada orang kecanduan terong ya Pak Wahidin ya. Ya, jadi insya Allah terong itu adalah kebutuhan manusia karena Tuhan ya. menciptakan, Allah yang bikin.
ya. Tetapi sama seperti singkong. Tapi kalau begitu saya kecanduan keripik singkong merek X, nah itu udah jadi dagangan itu. Ya, Oke. jadi Ini menarik soalnya balik ke fitrah ya. Ini ya, selalu dokter Tan di ya, mana-mana selalu bilang balik ke fitrah. Mbak ya, Septi, aku mau membiarkan sebentar dokter Tan buat istirahat. Minum dulu, boleh? minum. Mbak, dirimu kan bidan, masih praktek nggak Mbak? Kalau untuk di rumah sih sudah 3 minggu ini enggak, Mbak Dinar.